Sebuah perkembangan yang dipantau secara ketat oleh para pejabat AS, yang masih memprioritaskan pemeliharaan hubungan militer yang erat dengan Jakarta. Pada bulan Januari tahun 1999, B.J. Habibie tiba-tiba mengumumkan bahwa Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelenggarakan referendum di mana Timor Timur dapat memilih antara otonomi khusus di dalam Indonesia atau kemerdekaan. Pejabat militer Indonesia sangat menentang penyerahan Timor Timur dan segera mulai mengorganisir kampanye teror untuk menggagalkan pemungutan suara, yang awalnya dijadwalkan awal Agustus dan kemudian ditunda hingga tanggal 30 Agustus tahun 1999. Pada bulan Juni, misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur mulai mendaftarkan Timor Timur. Rakyat Timor untuk memilih dan mengatur referendum, sebuah proses yang dipantau oleh kelompok hak asasi manusia internasional dan aktivis solidaritas. Para pejabat AS dengan cermat mendokumentasikan kampanye teror Indonesia yang meluas pada bulan-bulan menjelang referendum. Khawatir bahwa kekerasan di Timor Timur akan menggoyahkan Indonesia sendiri dan memberanikan para pengkritik Kongres dan hak asasi manusia, yang menyerukan diakhirinya pelatihan militer AS, penjualan senjata, dan bantuan militer semakin keras sejak tahun 1998. Kedutaan Besar AS dan badan-badan intelijen mencatat banyak sekali bukti keterlibatan militer Indonesia secara langsung dalam kekerasan milisi. Dan beberapa pejabat Departemen Luar Negeri mendesak rekan-rekan mereka dari Indonesia untuk mengendalikan teror dan mengizinkan pemungutan suara bebas di Timor Timur. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, lebih dari 98% warga Timor Timur yang memenuhi syarat memberikan suara untuk menentukan masa depan politik mereka. Beberapa hari kemudian para pejabat PBB mengumumkan hasilnya. Lebih dari 78% rakyat Timor Leste menolak usulan otonomi Indonesia dan memilih untuk merdeka. Sebagai pembalasan, pasukan militer dan polisi Indonesia serta sekutu paramiliter lokal mereka melancarkan kampanye Bumi Hangus, menewaskan lebih dari 1.500 orang Timor, menggusur hampir setengah populasi, termasuk lebih dari 100.000 orang yang dipaksa melintasi perbatasan ke negara tetangga Timor Barat, dan meruntuhkan sebagian besar wilayah Timor Timur ke tanah. Presiden Bill Clinton menangguhkan hubungan militer dengan Indonesia pada tanggal 9 September tahun 1999, sebagai tanggapan atas peristiwa di Timor Timur. Tekanan dari sekutu NATO AS, kelompok hak asasi manusia, dan Kongres, yang telah memilih hampir dengan suara bulat untuk menangguhkan semua bantuan militer ke Indonesia. Kemarahan global akhirnya memaksa Habibie untuk menerima misi penjaga perdamaian PBB yang dipimpin Australia pada akhir September. Laporan intelijen Departemen Luar Negeri ini menganalisa pengumuman Presiden B.J. Habibie pada tanggal 27 Januari tahun 1999 bahwa ia akan mempertimbangkan kemerdekaan Timor Timur jika harus menolak tawaran otonomi khusus baru-baru ini untuk wilayah tersebut. Tawaran itu datang di tengah gelombang demonstrasi publik di Timor Timur setelah lengsernya Soeharto yang menuntut kemerdekaan. Laporan tersebut mencatat keputusan militer untuk mempersenjatai milisi sipil pro-integrasi, pro-Jakarta, dan pola kekerasan yang meresahkan, di mana kelompok-kelompok paramiliter yang dipersenjatai oleh militer memprovokasi konflik yang berujung pada tanggapan militer. Menteri Luar Negeri Ali Alatas tampaknya masih mati menentang referendum. Juga dicatat bahwa sebagian besar pengamat setuju di Timor Timur membutuhkan intervensi PBB. Oakley mengamati bahwa beberapa perwira militer Indonesia memandang teror milisi sebagai strategi kemenangan yang mungkin menghasilkan suara pro-otonomi. Meskipun ada bukti luas bahwa rakyat Timor Leste akan memilih kemerdekaan. Kedutaan Besar AS melaporkan bahwa milisi yang didukung militer telah menguasai ibu kota Dili, dan bahwa pasukan keamanan Indonesia memberikan dukungan untuk unjuk kekuatan milisi yang masif ini.
Kontak kedutaan melaporkan, dukungan penuh militer dan polisi untuk kegiatan milisi termasuk DETA. Semen gabungan milisi dan personel pasukan keamanan yang diangkut dengan truk yang sama. Kedutaan Besar AS menggambarkan amukan mematikan oleh milisi yang didukung militer Indonesia di Dili, di mana ratusan paramiliter membunuh sekitar 24 orang di rumah pendukung kemerdekaan terkemuka Manuel Carrascalão. Menurut sumber kedutaan yang dapat dipercaya, personel militer lokal Indonesia yang hadir tidak melakukan apapun untuk menghentikan pembantaian tersebut dan terlihat membagi-bagikan rokok dan air kepada para milisi. Kunjungan Duta Besar AS untuk Indonesia Jens Stapleton Roy ke Dili mengungkap kesenjangan yang mencolok antara situasi dan sikap di lapangan dan proses diplomatik yang disponsori PBB. Roy mencatat bahwa terlepas dari kesepakatan damai baru-baru ini antara milisi yang disponsori Indonesia dan pasukan pro-kemerdekaan, milisi dan pasukan keamanan tampaknya berusaha untuk memenggal kepala gerakan pro-kemerdekaan dengan mengintimidasi, bergerak di bawah tanah, atau dalam beberapa kasus membunuh para pemimpin kunci dan aktivis sampai ke tingkat desa. Memo ini menguraikan kemungkinan skenario terburuk di Timor Timur, termasuk untuk militer Indonesia memutuskan, dengan atau tanpa persetujuan politik Jakarta, untuk mempertahankan provinsi itu dengan segala cara dan melakukan penyisiran besar-besaran terhadap aktivis dan simpatisan pro-kemerdekaan. Hal ini dapat mengakibatkan kematian atau penghilangan yang signifikan. Analisis intelijen yang panjang ini menggambarkan konflik birokrasi dan politik di antara para pejabat politik dan militer Indonesia tentang bagaimana melanjutkannya di Timor Timur. Kondisi di Dili dan bagian lain Timor Timur hanya 2 minggu setelah referendum. Dicatat bahwa meskipun kehadiran hampir 1.000 personel PBB dan beberapa ratus jurnalis asing dan pengamat LSM, bukti rincin yang dikumpulkan oleh personel UNAMET, pengamat Carter Center, dan LSM Timor Lorosae telah memperjelas bahwa milisi terus beroperasi tanpa batas, dengan anggota TNI memainkan peran integral dalam kegiatan mereka, dan bahwa tanggapan polisi Indonesia lemah dan tidak memadai. Tidak jelas apakah Jakarta sekarang berkomitmen untuk menahan milisi yang dibentuknya. Juga tidak jelas apakah amukan saat ini merupakan bagian dari kampanye untuk menggagalkan proses atau mencerminkan hembusan napas terakhir oleh geng-geng yang takut militer akan meninggalkan mereka. Meskipun beberapa pejabat Indonesia sekarang berbicara tentang operasi penjaga perdamaian, pada akhirnya mereka tetap menentang pengerahan pasukan penjaga perdamaian, selama Timor Timur dalam pandangan mereka, tetap menjadi bagian negara yang berdaulat. Kehancuran Indonesia atas Timor Timur setelah pengumuman hasil referendum tanggal 30 Agustus. Di mana lebih dari 78% rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka. Milisi melancarkan kampanye bumi hangus di mana sekitar 1.500 orang Timor tewas. Lebih dari 250.000 dipaksa melintasi perbatasan ke Timor Barat, dan diperkirakan 80% infrastruktur Timor Timur dihancurkan. Kedutaan Besar AS dan badan-badan intelijen menghasilkan lusinan laporan situasi dan analisis selama 3 minggu pertama bulan September. Mendokumentasikan penghancuran Timor Timur dan penarikan pasukan militer dan milisi Indonesia yang di bumi hanguskan. Sampai kecaman global memaksa Indonesia untuk menerima Australia memimpin bersenjata PBB. Dili sekarang, dijarah, dimusnahkan, dan hilang, menurut Kedutaan Besar AS di Jakarta, menyusul keputusan UNAMET untuk mengevakuasi sebagian besar personelnya. Orang Timor Leste selama beberapa hari ke depan hanya dapat mengharapkan sedikit belas kasihan dari amukan milisi dan meningkatnya jumlah militer Indonesia.
Kabel yang sangat disunting ini menggambarkan pertemuan Laksamana Dennis Blair dengan Jenderal Wiranto pada hari Presiden Bill Clinton. Pada pertemuan puncak internasional para pemimpin Asia, menangguhkan hubungan militer AS dengan dan semua bantuan militer ke Indonesia. Pokok pembicaraan Blair menggambarkan dirinya dan AS sebagai teman yang ingin angkatan bersenjata Indonesia untuk memainkan peran produktif dalam politik Indonesia. Dan mendesak Wiranto untuk menarik diri dari ambang bencana untuk negaranya. Blair mendesak Wiranto untuk menerima pasukan multinasional di Timor Timur. Mencatat bahwa pasukan Indonesia masih akan menguasai wilayah itu sampai pasukan asing tiba. Blair menyimpulkan dengan memberitahu Wiranto, situasi di Timor Timur rumit dan TNI memiliki tanggung jawab besar di tempat lain di Nusantara. Saya memohon kepada Anda untuk membiarkan komunitas internasional membantu Indonesia membantu dirinya sendiri.